Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat matcha marmer cake yang enak, lembut, dan juga rasanya buttery banget. Nah, resep ini sudah aku ulang berkali-kali dan hasilnya tuh selalu enak. Yuk langsung aja kita buat dan kita ke bahan-bahannya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli, dapur aku. Hari ini aku berbagi dengan teman-teman membuat matcha marmer cake ya. Nah, di sini aku udah siapkan bahan-bahan. Ada loyang 24 cm tulban, lalu di sini juga ada 325 gram mentega mix dengan margarin, ditambah dengan 200 gram gula halus ya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga aku sediakan vanilla essence supaya menambah aroma dari si cake-nya. Tapi sedikit aja, 1/4 sendok teh aja ya. Lalu di sini juga sediakan 6 butir putih telur, 8 butir kuning telur. Dan di dalam putih telurnya aku udah kasih 1/4 sendok teh cream of tartar. Lalu untuk tepung-tepungannya di sini aku udah sediakan 200 gram tepung terigu protein rendah, 30 gram susu bubuk, dan 1 sendok makan matcha bubuk. Untuk matcha bubuknya kalian sesuaikan dengan selera kalian ya. Ada matcha yang udah warnanya pekat banget, tapi ada juga yang enggak pekat. Jadi sesuai. Nah teman-teman, untuk bikin motif marmernya aku butuh adonan coklat. Aku pakai 1,5 sampai 2 sendok makan coklat bubuk ya. Nah, untuk langkah pertama kita akan kocok dulu putih telurnya sampai dia soft peak ya teman-teman. Lalu baru kita kocok adonan menteganya. Nah seperti ini teman-teman, ini udah soft peak, kita selesaikan aja. Lalu kita akan kocok si mentega dan gula halusnya juga vanilla essence-nya tadi ini ya. Nah ini kita akan kocok sampai dia juga creamy aja. Nah teman-teman, sebelum kita kocok jangan lupa juga kasih vanilla essence-nya kira-kira 1/4 sendok teh aja ya, karena kita pakai matcha yang sudah cukup wangi menurut aku dan kita pakai butter yang bagus juga. Jadi nggak perlu lagi vanilla yang banyak-banyak ya. Jadi vanilla itu hanya untuk menghilangkan amis dari kuning telurnya aja. Nah teman-teman, ini kita kocok sampai dia creamy berjejak gitu ya. Ini lebih kurang 5 sampai 8 menit tergantung mixer kalian ya. Nah teman-teman, ini udah selesai kita kocok menteganya. Udah halus sekali ya. Kalau kalian pakai gula halus tuh lebih cepat. Jadi kalau pakai gula pasir juga boleh, cuman jadinya lebih lama. Nah teman-teman, langkah berikutnya kita akan masukkan si kuning telurnya satu persatu dengan kecepatan mixer 1 aja atau 2 gitu ya. Nah kita masukkan satu persatu si kuning telurnya, lalu kita aduk sampai rata aja, tidak boleh over mix ya. Nah teman-teman, jangan sampai over mix. Nah kalau udah selesai kita matikan aja. Ini udah creamy sekali. Ini kita rapikan dulu. Lalu kita nyalakan oven suhu 150 derajat ya, nggak boleh gede-gede, api bawah. Nah untuk step berikutnya kita akan masukkan campuran bahan keringnya, yaitu tepung susu, sedikit garam, dan juga matcha bubuknya ya. Tadi saya kasih 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Nah ini kita akan masukkan perlahan-lahan per step ya. Jadi kayak dibagi 3 aja, sepertiga atau setengahnya boleh ya. Nah seperti biasa cara mengaduknya itu satu arah ya teman-teman, tidak boleh berlawanan atau bolak-balik gitu ya, karena nanti akan merusak tekstur dari kue yang akan kita bikin ini ya. Kue ini kan tanpa emulsifer sama sekali ya. Jadi bener-bener prosesnya satu persatu harus benar supaya kuenya jadinya nggak bantet juga ya. Nah seperti ini kita tuangkan lagi sisa tepungnya ya, kita aduk lagi perlahan-lahan. Aduknya sistemnya aduk balik gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi biar teman-teman nggak salah ya. Jangan bilang kuenya nanti kok bantet ya, karena proses pengadukannya salah ya. Nah seperti ini teman-teman, kita aduk sampai benar-benar rata semuanya. Nah setelah rata semua diaduk menjadi satu seperti ini teman-teman, next tahap berikutnya kita akan masukkan si putih telurnya perlahan-lahan juga ke dalam adonan ini. Nah adonan yang ini sebelum dimasukkan putih telur pasti agak berat ya, karena putih telurnya yang bikin nanti dia jadinya lebih lembut. Nah ini kita masukkan perlahan-lahan putih telurnya dan kita aduk kembali. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk mengaduk putih telurnya juga dibagi menjadi tiga tahap ya, atau sepertiga bagian dulu, baru sepertiga lagi, dan sepertiga lagi. Nah aduknya juga pelan-pelan. Dan jika adonan putih telur kalian ada airnya, itu tidak boleh diambil.
karena air itu yang nanti bikin si kue ini bantet ya teman-teman, atau turun, jadi nggak ngembang gitu ya. Nah seperti ini cara mengaduknya, lalu kita aduk semua adonan putih telurnya sampai selesai. Adonannya akan menjadi semakin lembut, dan habis itu baru kita akan masukkan ke dalam loyang yang sudah kita sediakan. Nah teman-teman, ini udah selesai. Kita akan kasih yang tadi saya bilang, saya akan kasih coklat juga ya. Ini coklatnya saya kasih sekitar 1,5 sendok makan aja, atau 2 sendok makan lah paling banyak ya. Iya. Nah ini kita masukkan ke wadah. Kalau kalian suka coklat, kalian bisa tambahin lebih banyak adonan coklatnya ya. Tapi kalau aku yang biasa aja, nggak usah sampai banyak banget. Ini minggirin dulu. Nah, kita aduk dulu coklatnya sama adonan hijaunya ini. Nah teman-teman, ini udah selesai diaduk, jadinya coklat seperti ini. Nggak usah terlalu pekat banget karena nanti akan jadinya lebih keras lagi adonannya ya kalau terlalu pekat ya. Nah ini saya tuangkan ke loyang langsung. Adonan pertama itu adonan hijau dulu. Kalau kalian mau ada motif coklat-coklatnya, kalian bisa tambahin juga sedikit adonan coklat di paling bawah. Tapi saya lebih suka kuenya itu polos aja di luarnya, jadi kayak secret gitu. Pas dipotong ada marmernya yang cantik sekali. Itu buat saya lebih nyenengin ya. Nah lalu di bagian toppingnya ini kita kasih adonan coklatnya seperti ini aja, sedikit-sedikit. Tapi dia asal nyambung kayak gini ya, karena nanti terakhir akan kita ulir-ulir gitu teman-teman. Pakai garpu boleh, pakai sumpit boleh, pakai tusukan sate boleh juga. Jadi bebas ya. Nah kayak gini, lalu kita timpahin lagi dengan adonan yang hijau lagi, seperti itu aja terus, jadi berlapis-lapis ya sampai adonannya habis. Nah teman-teman, setelah selesai langsung kita ambil garpu dan kita bentuk ulir kayak gini ya. Nah dari bawah kita tarik ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke bawah, kayak gitu terus sampai ketemu di titik awal tadi. Nah buat teman-teman yang mau ngejalanin nyamping juga boleh ya, tapi nanti dia punya marmer itu nggak dari atas ke bawah ya ulirnya, tapi kayak nyamping berantakan gitu. Nah kalau aku lebih suka ulirnya tuh dari atas ke bawah, jadi caranya aku tuh kayak gini. Tapi bebas aja sih kalau kalian mau punya cara lain untuk bikin motif marmernya ya. Nah seperti ini teman-teman, kita rapikan bagian atasnya supaya atasnya juga tetap cantik ya dilihat nanti keluar dari oven. Nah setelah itu kita ketok-ketok sebentar supaya dia padat, lalu kita panggang dan masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan tadi, suhu 150 derajat selama 45 menit sama oven saya. Nanti kita tambahin beberapa menit api atas. Kalau kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Tapi kalau untuk api harus api kecil ya. Ini dia udah jadi. Ini teman-teman, ini udah 45 menit ya di oven ya teman-teman. Kalau pakai oven saya, lalu 40 menit itu api bawah, sekitar 3-4 menit itu api atas ya. Nah ini aku akan balik kasih teman-teman lihat seperti apa. Nah biasanya kue ini aku, kalau kamu mau tunggu dia dingin dulu boleh, tapi biasanya aku langsung balik ya teman-teman. Nah ini aku langsung balik aja biar teman-teman bisa lihat bentuknya yang cantik kayak apa. Buat teman-teman yang mau ditunggu sampai dingin dulu juga boleh ya, tapi aku takutnya berkeringat, jadi aku langsung balik atau aku biarkan paling enggak 5 menit aja. Nah jadinya seperti ini teman-teman, udah cantik sekali. Warnanya kayak coklat tapi ada keijo-ijoan karena pakai matcha ya. Nah ini juga lembut sekali tuh, lihat tuh, dia atasnya bisa goyang-goyang karena dia lembut sekali ya teman-teman. Nah ini kita akan tunggu dingin dulu baru boleh dipotong ya. Kalau kalian potong dalam keadaan panas, selain pisaunya nanti rusak, tekstur kuenya itu belum set banget gitu. Nah teman-teman, ini dia matcha marmer cake ala dapur aku. Kalian bisa coba di rumah, semoga resep ini juga bisa jadi inspirasi buat kalian bikin marmer cake yang rasa berbeda-beda tapi tetap enak dan lembut seperti ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa dukung terus website aku dan juga vlog aku, biar aku bisa semangat terus berbagi bersama dengan kalian resep-resep yang sederhana dan sehat buat keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.
Nah teman-teman, ini udah set. Aku akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa dan lembutnya kue ini tuh kayak apa. Yang pasti udah berkali-kali aku cobain eksperimen untuk resep satu ini supaya matchanya berasa, butternya nggak terlalu dominan dan juga nggak terlalu manis, dan dia tidak boleh keras, jadi harus tetap lembut ya teman-teman. Dan akhirnya aku ketemu komposisi yang cocok buat matcha untuk marmer cake seperti ini. Nah ini kita lihat ya, lembut sekali teman-teman. Lembutnya itu dia creamy ya, jadi nggak gampang copot juga. Lalu bagian kulit-kulit yang coklat ini juga rasanya tuh enak banget teman-teman, nggak kegosongan juga, pas banget. Dan ulirnya juga cukup cantik ya teman-teman. Nah ini tekstur dalamnya seperti ini nih, aku buka kasih teman-teman lihat. Halus ya, padat, tapi juga lembut sekali. Bener-bener kalian harus cobain resep kue ini. Komposisinya pas banget dan enak banget. Anak-anak atau mami-mami, papi-papi yang suka matcha itu pasti suka banget sama kue ini ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa terus selalu dukung aku dengan subscribe, like, dan share ya. Dadah.